Saya yakin bahwa rumah Jokowi bukan salah satu destinasi wisata religi. Keyakinan saya seperti itu. Kalau ada umat Islam yang lain, kemudian torikoh-torikoh yang lain meyakini yang sebaliknya bahwa rumah Jokowi itu salah satu destinasi wisata religi, ya silahkan aja gitu. Uang beda agama aja boleh, masa cuma beda keyakinan soal rumah Jokowi aja nggak boleh? Ya silahkan boleh gitu. Selamat malam semuanya. Semalam terus terang saya agak kaget dan deg-degan karena melihat video orang-orang, ratusan orang sedang berdoa di depan rumah Jokowi gitu. Saya pikir, oh ini siapa yang sakit? Siapa yang meninggal gitu? Karena kalau dari lantunan doa yang dibacakan, ini kayak lagi tahlil gitu. Ya biasanya kan orang meninggal gitu ya. Ya tahlil bisa saja dibacakan meskipun tidak meninggal, ya doa bersama boleh-boleh saja. Tapi kan biasanya seperti itu gitu. Ya kalau di Madura bisa juga doa bersama untuk alasan karena punya motor baru, rumah baru atau mobil baru, itu juga doa bersama seperti ini gitu. Tapi di rumah Jokowi gitu ada tiba-tiba ratusan orang berdoa bersama, itu agak mengagetkan gitu. Takutnya ya ada yang meninggal, ada yang sakit dan sebagainya. Tapi itu menjadi agak mencurigakan ketika saya lihat orang-orang yang hadir di sana tuh pakai ID card. Ini tadi macam apaan ini? Orang pakai ID card kayak orang mau umroh gitu, kayak orang mau berangkat haji gitu. Ya karena dari beberapa video yang beredar di sosial media itu nggak ada keterangannya, pokoknya cuma orang ngaji aja gitu ya, dengan lantunan musik-musik yang sedih dan sebagainya. Tapi hari ini kemudian kita semua jadi tahu setelah diposting oleh Pak Jokowi di akun Instagram atau Facebooknya gitu, bahwa ini ternyata adalah kehadiran jamaah Thorikoh Lebak yang dipimpin oleh Kiai Haji Insinyur Abdul Kholik yang membawa sekitar 150 orang ke kediaman Jokowi. Jadi itu bukan karena Pak Jokowi lagi sakit, bukan karena Pak Jokowi ada keluarga yang meninggal dunia dan sebagainya, enggak. Ini hanya kunjungan atau kelompok wisatawan gitu ya, jamaah Thorikoh Lebak dari Kiai Haji Insinyur Abdul Kholik yang memang kemudian memutuskan untuk datang ke rumah Jokowi dengan tujuan doa bersama gitu. Jadi ini sebenarnya mereka ini tujuannya bukan ke rumah Jokowi sebenarnya gitu ya. Jadi mereka ini adalah rombongan ya Thorikoh atau jamaah yang tujuannya mereka melaksanakan wisata religi, datang ke beberapa tempat, dan sebelum pulang, sebelum mengakhiri kegiatan wisata religinya, mereka mampir dulu ke Solo, mampir ke Masjid Sheikh Zayed dan lanjut ke rumah Jokowi sebagai bagian dari tempat wisata religi yang mereka kunjungi. Dan ini disampaikan sendiri sama kiainya, Kiai Haji Abdul Kholik, katanya memang ya mereka biasa melakukan perjalanan wisata religi seperti ini dengan sumbangan, urunan sendiri, dan kemudian ada beberapa, salah satu tempat wisata religi yang dituju adalah rumahnya Jokowi dan Masjid Sheikh Zayed. Ya itu memang membingungkan sekali bagi saya, terus terang sebagai orang Islam, sebagai Muslim. Saya juga sejak lama saya kepikiran dan bertanya-tanya kenapa Masjid Sheikh Zayed itu dianggap sebagai tempat yang layak untuk dijadikan wisata religi gitu. Oh, kalau melihat dari soal, wah itu karena masjid, ya masjid itu kan religi, jadi kalau ke sana ya wisata religi. Jangan-jangan habis ini ada orang datang ke Malaysia juga datang ke masjid, terus kemudian dianggap wisata religi. Saya nggak ngerti lah, tapi intinya Masjid Sheikh Zayed itu kan masjid baru yang memang ya cuma bangunan saja sebenarnya, sama seperti masjid-masjid yang lain, cuma agak megah gitu ya. Kalau kalian pernah datang ke Solo terus kemudian melihat dari jarak yang agak jauh, itu memang sangat mencolok sekali. Dari sekelilingnya yang begitu banyak tempat-tempat kecil atau kumuh, tiba-tiba berdiri masjid yang sangat-sangat luar biasa megahnya, bersinar, sangat hebat sekali, berdiri kokoh di tengah-tengah, dan itu sangat bikin merinding gitu. Bukan soal karena spiritual atau religinya, tapi membuat
kita atau saya setidaknya merasa bahwa urusan masjid bisa dibuat seheboh itu, tapi kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya tuh kayak ya kumuh semua itu rumah kecil gitu. Kayak nggak imbang lah gitu. Jadi itu membuat saya jadi kebingungan sebenarnya kenapa Masjid Syekh Zayed itu dijadikan tempat wisata religi gitu. Dan ini juga sudah dilakukan atau dijadikan salah satu list kelompok travel di Indonesia yang memasukkan Masjid Syekh Zayed sebagai tempat wisata religi. Saya nggak ngerti, teman saya yang supir travel juga begitu gitu. Jadi kalau dia wisata religi, salah satunya tempat yang dituju adalah Masjid Syekh Zayed. Padahal apa religinya? Ya kalau soal masjid kan banyak gitu. Istiqlal aja sekalian gitu ya. Tapi ya oke lah, itu itu soal pandangan yang mungkin selama beberapa bulan terakhir ini tidak dibicarakan oleh banyak orang dan saya juga tidak menyampaikannya. Tapi kalau rumah Jokowi kemudian disebut sebagai destinasi wisata religi juga, ya saya bingung gitu, lebih bingung dibandingkan Masjid Syekh Zayed. Kalau Masjid Syekh Zayed itu kan ya setidaknya masjid lah gitu ya. Kalau rumah Jokowi kan rumah. Kok tiba-tiba jadi destinasi wisata religi? Ya setahu saya kan wisata religi itu kayak ke makam-makam wali Songo gitu ya, makam tokoh agama, kemudian ya makamnya Gus Dur, biasanya orang melakukan itu. Setahu saya seperti itu wisata religi gitu. Atau tokoh-tokoh yang di daerah lah yang menyiarkan agama Islam. Biasanya seperti itu. Tapi memang sekarang sudah agak berubah, terutama di Solo gitu ya. Wisata religi itu bisa Masjid Syekh Zayed dan rumah Jokowi. Ajaib. Tapi ya begitulah Solo gitu kan. Selalu penuh keajaiban. Jangankan wisata religi, undang-undang di MK aja bisa diubah. Malah bikin wisata religi gitu. Tapi tetap saja gitu. Meskipun Solo dengan segala keajaibannya tetap saja menimbulkan pertanyaan karena di mana ya letak religinya gitu. Jokowi itu di mana letak religinya? Oke lah sebagai presiden ke-7 dan sebagainya. Tapi kan ya presiden gitu, bukan tokoh agama. Bahwa ini kemudian dianggap sebagai wisata religi kan seolah-olah rumah Jokowi disetarakan setidaknya dengan makam-makam wali itu gitu. Atau jadi kayak makamnya Gus Dur. Ya memang sama-sama presiden Indonesia, tapi kan ya beda secara ketokohan dan tugas yang disampaikan ketika masih hidup gitu. Jadi saya nggak ngerti kenapa rumah Jokowi dijadikan salah satu destinasi wisata religi. Tapi ya begitulah realitas masyarakat kita hari ini yang memang untuk urusan keagamaan itu masih banyak yang kebingungan. Masih banyak yang nggak paham gitu. Makanya kadang ada makam yang sebenarnya kosong, nggak ada apa-apanya, terus kemudian dicap sebagai makamnya Habib siapa gitu ya. Terus kemudian orang datang infak, padahal jadi tempat wisata gitu. Jadi ya hanya mengambil biaya tiket saja dan itu bisnis semata-mata. Tidak ada spiritual atau religi-religinya gitu. Dan itu udah banyak gitu. Makam-makam palsu, makam-makam kosong yang sebenarnya di dalam itu nggak ada orangnya, nggak ada tokohnya, tapi diklaim seperti itu hanya kemudian supaya orang bisa datang dan berinfak atau menyerahkan uangnya. Dan banyak sekali warga kita yang tidak tahu apa-apa gitu ya, mungkin karena para ulama, ustadz, kayaknya sekarang ya sibuk gitu ya, yang di atas sibuk soal politik dan jabatan, di bawah sibuk soal proyek dan pengajian gitu. Jadi banyak warga atau jamaah kita, umat muslim yang kebingungan dengan Islam itu yang seperti apa. Jadi ketika mereka ikut ke sebuah kelompok ya sudah ikut-ikutan saja gitu, tidak kemudian sampai berpikir dan menganalisa bagaimana Islam yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya kalau kemudian rumah Jokowi dijadikan tempat wisata religi, ya sudah gitu. Itu sebuah kegagalan dari para tokoh agama kita untuk menyampaikan siar-siar Islam gitu. Dan
ketika rumah Jokowi atau Masjid Syekh Zayed dikemas sebagai bagian dari destinasi wisata religi, itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak branding travel aja gitu. Ya karena kalau tidak ada nama religinya, mungkin orang tuh agak apa ya, eman ya, agak sayang ke uangnya kalau cuma buat foya-foya atau jalan-jalan tapi nggak ada pahalanya gitu kan. Tapi kalau dikemas wisata religi gitu ya, Masjid Syekh Zayed, rumah Jokowi, wisata religi, oh ini wisata religi ya, meskipun yang sebelum-sebelumnya mungkin mereka ke tempat-tempat yang lain gitu. Jadi kalau dikemas wisata religi jadi kayak lebih ikhlas, lebih berkah gitu ya, seolah-olah ya habis dari wisata religi ini jadi tambah rezeki, tambah berpahala setidaknya, lebih banyak lah pahalanya dan bisa masuk surga lebih mudah. Karena ya kemasan wisata religi tadi gitu. Kalau seandainya wisata biasa saja gitu ya, ya mungkin orang-orang yang masyarakat umat Islam yang kebingungan hari ini tuh ya agak nggak enak gitu, agak males untuk keluar uang atau menghambur-hamburkan uangnya untuk jalan-jalan. Padahal ya sama aja sebenarnya gitu. Kalau masyarakat kita itu paham dari konsep agama yang sebenar-benarnya, wisata biasa saja, ke kebun binatang saja, itu berpahala kok sebenarnya gitu. Nggak usah yang ke wisata religi gitu. Kalian datang ke hutan gitu ya, ke gunung, kemudian ya merenung, kemah, camping, itu juga udah berpahala sebenarnya, karena ya dapat pahala musafir, dapat ya pahala belajar gitu kan. Pahala semua itu. Tapi ya karena masyarakat kita emang banyak yang kebingungan dan tidak paham soal esensi agama yang sebenar-benarnya, jadinya ya begini gitu. Yang diombang-ambing gitu ya. Yang nggak religi pun dibilang religi. Masjid Syekh Zayed dan kediaman Jokowi jadi tempat religi. Saya nggak ngerti, ini efek dari minimnya referensi keagamaan tokoh-tokoh agama atau ustadz atau kiai di tengah-tengah kita hari ini gitu ya, atau memang saking terlalu banyaknya masyarakat yang kebingungan gitu, sehingga kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh agamanya untuk di branding untuk melaksanakan wisata-wisata religi seperti ini. Nggak salah sih gitu ya, bebas-bebas saja gitu. Kalau rumah Jokowi mau dijadikan tempat wisata religi, ini kan soal keyakinan saja. Kan kita boleh berbeda keyakinan gitu ya. Saya yakin bahwa rumah Jokowi bukan salah satu destinasi wisata religi. Keyakinan saya seperti itu. Kalau ada umat Islam yang lain, kemudian thariqah-thariqah yang lain meyakini yang sebaliknya bahwa rumah Jokowi itu salah satu destinasi wisata religi, ya silahkan aja gitu. Uang beda agama aja boleh, masa cuma beda keyakinan soal rumah Jokowi aja nggak boleh? Ya silahkan boleh gitu. Ya mungkin ke depan rumah Jokowi bisa disahkan atau diresmikan sebagai salah satu destinasi favorit di Solo. Ya mungkin didaftarkan ke kementerian atau Kementerian Pariwisata daerah dan pusat gitu ya, atau ya menjadi benar-benar menjadi wisata religi masyarakat, agar semakin banyak orang yang datang ke sana dan ngalap berkah misalkan ya mana tahu pulang dari situ tambah sejahtera gitu ya. Ya kalau bukan jamaahnya setidaknya pimpinannya lah, pimpinan travelnya gitu kan. Ya mana tahu tambah sejahtera, tambah adem gitu, tambah makmur ya. Kan boleh-boleh saja. Hidup ini kan cuma soal permainan dan canda saja. Bagaimana Tuhan menciptakan ini semua kan ya cuma main-main saja lah gitu. Jadi ya kalau sekarang ada permainan yang seperti ini, ada game baru gitu ya, ya sudah kita nikmati saja gitu. Ya semoga dengan begitu bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.